Sahabat beriman, namun tahukah Anda bahwa sholat tak hanya sebatas sebagai kewajiban? Ternyata sholat juga ada manfaatnya untuk kesehatan jasmani. Salah satunya adalah gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan posisi tegak sambil mengangkat kedua tangan, kemudian melipatnya di depan perut berfungsi untuk aliran darah dan getah bening menjadi lancar. Selain itu, otot bahu yang meregang juga membuat aliran darah kaya akan oksigen menjadi lancar dan otot menjadi tidak kaku. Selanjutnya, ada gerakan rukuk dengan posisi kepala sejajar tulang belakang. Ternyata bisa mengurangi resiko terkena sakit punggung. Selain itu, akan membuat kemih terhindar dari prostat. Ketika bangun dari rukuk yang melibatkan perut dan organ pencernaan lainnya, sehingga akan membuat organ pencernaan mengalami pemijatan dan pelonggaran, jadi kerjanya makin lancar. Ketika sujud dengan posisi kedua tangan, mulut, ujung kaki, dan dahi menempel di lantai membuat aliran darah ke otak meningkat. Selain itu, aliran getah bening juga akan dipompa menuju leher dan ketiak. Dengan posisi sujud, jantung berada di atas otak sehingga darah yang kaya akan oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Dan tentunya berpengaruh pada kemampuan berpikir seseorang. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Harvard University, Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa kecerdasan seseorang akan meningkat setelah sholat. Hal ini karena pasokan oksigen terjadi secara optimal ketika sujud. Darah bisa mengalir dengan sangat baik ke otak. Ketika mengakhiri sholat, pasti ada gerakan salam. Ternyata gerakan ini tak kalah bermanfaatnya bagi kesehatan fisik kita. Gerakan salam ke kiri dan ke kanan ternyata bisa merelaksasi otot yang berada di sekitar leher dan kepala. Otot di sekitar kepala akan lebih rileks dan menyempurnakan aliran darah di kepala. Bahkan gerakan ini ternyata bisa mencegah sakit kepala dan membuat kulit tetap kencang. Sahabat beriman, tak hanya jasmani, ternyata ibadah juga bermanfaat bagi rohani. Dr. Majid Fotuhi yang merupakan salah satu dosen di Medical School Harvard mengatakan bahwa salah satu perusak otak yang buruk adalah stres. Rasa stres bisa menghasilkan racun bagi tubuh. Nah, beribadah dan berdoa merupakan salah satu cara untuk mengurangi stres yang bisa dilakukan umat Islam. Saat seseorang berdoa, dia akan merasa tenang dan damai. Kemungkinan depresi bagi orang yang beribadah juga ternyata jauh lebih kecil. Hal ini sesuai dengan peneliti JAMA Psikiatri. Teknologi MIRIS juga membuktikan bahwa otak orang yang beragama ternyata lebih tebal daripada orang yang tak beragama. Bahkan, orang yang menjalani kehidupan beragama cenderung akan memiliki ukuran hipokampus yang lebih kecil daripada orang yang tak beragama. Hipokampus adalah bagian otak yang memperbesar peluang depresi serta Alzheimer di usia tua.